Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Aris, saya Fegris Pranadivo dari kelas Meteorologi 7TB untuk menjawab ujian akhir semester Sistem Cuaca Skala Meso. Adapun soal yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan Mesoscale Convective System atau MCS. Yang kedua, gambar dan sebutkan klasifikasi MCS. Untuk jawabannya 1A, Mesoscale Convective System adalah kumpulan awan dan badai yang terorganisir dalam skala meso dan berlangsung selama beberapa jam hingga lebih dari 1 hari. Sedangkan menurut Maddox, tahun 1980, Maddox mendefinisikan MCS sebagai sistem konvektif yang memiliki karakteristik berikut. Ukurannya mencakup area 250 hingga 2.500 km, bertahan selama lebih dari 6 jam, terjadi dalam lingkungan mesoscale, yaitu skala menengah antara cuaca skala mikro atau lokal dan sinoptik skala besar. Untuk pertanyaan 1B, klasifikasi MCS. Menurut Gallus et al. Tahun 2008, Mesoscale Convective System dapat diklasifikasikan menjadi 9 tipe berdasarkan pola presipitasi atau curah hujan yang terlihat dari data radar dan distribusi presipitasi di dalam sistem. Seperti yang klasifikasi pertama yaitu IC atau Isolated Cell, merujuk pada badai petir atau thunderstorm yang terjadi dalam bentuk sel-sel individu yang terpisah dan tidak terorganisir dalam pola linear atau klaster besar. Yang kedua yaitu CC atau Cluster of Cell, merujuk pada kumpulan badai petir atau thunderstorm yang terorganisir dalam bentuk sebuah klaster atau kelompok, tetapi tidak berbentuk garis atau struktur yang sangat teratur. Yang ketiga yaitu BL atau Broken Line, merujuk pada barisan badai petir atau thunderstorm yang tidak terhubung secara kontinu, tapi masih menunjukkan pola linear yang tidak sepenuhnya terorganisir. Klasifikasi yang keempat yaitu NS, Squalene with no stratiform rain, mengacu pada squalene atau barisan badai petir yang tidak memiliki area hujan stratiform di belakang atau di sekitar garis badai. Kemudian TS atau Squalene with trailing stratiform rain, merujuk pada squalene yang memiliki area hujan stratiform yang terletak di belakang garis badai utama. Ini tipe ini adalah salah satu bentuk squalene yang paling umum dan signifikan dalam cuaca mesoscale. Kemudian PS atau squalene with parallel stratiform rain, merujuk pada baris squalene yang memiliki area hujan stratiform yang terletak sejajar dengan garis badai utama. Pola ini membedakan PS dari tipe squalene lainnya, seperti TS, trailing stratiform, di mana hujan stratiform terletak di belakang garis badai, yang ini. Kemudian ada tipe yang ketujuh atau klasifikasi yang ketujuh yaitu LS atau squalene with leading stratiform rain, merujuk pada squalene di mana area hujan stratiform terletak di depan garis badai utama. Ini depannya, ini hujannya. Pola ini membuat LS berbeda dari tipe squalene lainnya seperti TS atau PS. Kemudian BOEHO adalah bentuk khusus dari squalene yang muncul sebagai struktur melengkung atau bow shape pada citra radar yang ini, di mana garis badai petir membentuk pola cekung atau melengkung ke dalam. Biasanya BOEHO ini menunjukkan intensitas badai yang sangat kuat dan sering kali diikuti oleh fenomena cuaca ekstrim seperti angin kencang dan tornado. Dan klasifikasi yang terakhir yaitu NL atau non-linear system, merujuk pada sistem konvektif yang tidak terorganisir secara linear dan tidak membentuk pola yang jelas. Seperti gambar yang ini, seperti squalene atau pola linear lainnya. Sistem ini lebih kompleks dalam hal strukturnya dan biasanya ditandai dengan pergerakan yang lebih acak dan tidak teratur, yang dapat menyebabkan cuaca yang bervariasi. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu jelaskan tentang BOEHO, squalene, dan mesoscale convective complex MCC. BOEHO adalah istilah meteorologi yang merujuk pada bentuk reflektivitas radar yang menyerupai busur panah, yang seperti gambar ini, citra satelit radar, biasanya terkait dengan badai petir yang kuat dan terorganisasi. Menurut Gallus, BOEHO terbentuk ketika badai petir menghasilkan arus angin kuat atau downdraft yang mendorong udara ke depan
menciptakan pola berbentuk busur pada radar. Kedua, squalene adalah garis badai petir yang panjang dan terorganisasi, biasanya berkembang di sepanjang atau di depan suatu front cuaca dingin. Squalene dapat membentang hingga ratusan kilometer dan seringkali dikaitkan dengan hujan lebat, petir, dan angin kencang. Yang seperti ini, garis depannya. Nah, selanjutnya MCC atau Mesoscale Convective Complex adalah jenis sistem konvektif skala meso yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat diidentifikasi melalui citra satelit inframerah. Menurut Maddox tahun 1980, MCC memiliki beberapa kriteria spesifik yang diukur menggunakan citra satelit infrared. Kriteria tersebut meliputi satu ukurannya, yaitu area dengan puncak awan bersuhu kurang dari minus 32 derajat Celcius harus mencakup minimal 100 km persegi, 100.000 km persegi. Yang kedua, area dengan puncak awan bersuhu di bawah minus 52 derajat harus mencakup minimal 50.000 km persegi. Yang kedua, durasi. Sistem harus bertahan setidaknya 6 jam dengan memenuhi kriteria ukuran di atas. Yang ketiga, bentuk. MCC memiliki bentuk hampir melingkar dengan rasio panjang lebar kurang dari 2:1. Lebih lonjong dianggap bukan MCC. Siklus hidup. MCC memiliki siklus hidup yang khas meliputi fase inisiasi, perkembangan maksimum, dan peluruhan. Soal yang nomor 3 yaitu jelaskan ciri dan syarat pembentukan squalene dan karakteristik squalene. Ciri-ciri squalene. Yang pertama yaitu struktur linear. Squalene muncul sebagai garis badai petir yang terorganisasi terlihat pada radar dengan reflektivitas berbentuk linear atau memanjang. Yang kedua, arus udara yang terorganisasi. Terdapat arus udara naik atau updraft yang kuat di bagian depan dan arus turun downdraft di bagian belakang sistem. Yang ketiga, rear inflow jet atau RIJ, aliran udara dingin di bagian belakang sistem memperkuat downdraft menciptakan angin permukaan kencang. Yang keempat, ada bow echo. Pada radar bagian tengah squalene sering berbentuk busur atau bow echo menunjukkan lokasi angin kencang, strike line wind. Yang kelima, durasi dan pergerakan cepat. Squalene dapat bertahan selama beberapa jam dan bergerak cepat melalui front dingin atau zona tekanan rendah. Kemudian syarat pembentukan squalene, yang pertama, udara hangat dan lembab di lapisan rendah. Udara hangat dan lembab di daerah permukaan menyediakan energi untuk konveksi. Yang kedua, atmosfer yang tidak stabil. Kondisi yang tidak stabil memungkinkan udara hangat naik ke atas dengan cepat, membentuk awan cumulonimbus. Yang ketiga, pengangkatan atau lifting. Mekanisme seperti front dingin, gelombang tekanan atau garis konvergensi angin mendorong udara hangat naik. Yang keempat, setir angin vertikal. Perbedaan kecepatan dan arah angin yang di berbagai lapisan atmosfer atau wind shear membentuk struktur badai yang terorganisasi. Yang kelima, presipitasi dan aliran keluar atau outflow. Udara dingin dari presipitasi memicu aliran keluar di permukaan yang dapat memicu badai baru di depan squalene. Adapun karakteristik utama tropical squalene, yang pertama yaitu lokasi. Yaitu biasanya berkembang di zona intertropis atau zona konvergensi tropis atau ITCZ. Yang kedua, kelembaban tinggi. Wilayah tropis memiliki kelembaban relatif yang sangat tinggi sehingga mendukung presipitasi lebat. Yang ketiga, konveksi dalam skala besar. Tropical squalene seringkali lebih besar secara horizontal, tetapi memiliki puncak awan yang lebih rendah dibanding squalene di lintang menengah. Yang keempat, angin permukaan yang sangat kuat, yaitu angin kencang yang sering terjadi meskipun tidak sekuat di lintang menengah dengan kecepatan sekitar 15 hingga 25 meter per sekon. Yang terakhir, durasi. Tropical squalene dapat bertahan selama beberapa jam hingga lebih dari 12 jam, tergantung pada lingkungan atmosfernya. Soal yang nomor 4 yaitu, jelaskan tentang parameter dalam menentukan fault number dan klasifikasi dalam pembentukan gelombang gunung.
Fault number atau FR adalah parameter penting dalam dinamika fluida yang digunakan untuk memahami interaksi antara gaya gravitasi dan gaya inersia dalam aliran. Dalam konteks pembentukan gelombang gunung, fault number membantu menentukan stabilitas aliran dan potensi pembentukan gelombang. Adapun parameter dalam menentukan fault number, yaitu fault number didefinisikan sebagai FR sama dengan U dibagi akar G kali H, di mana U adalah kecepatan aliran udara dalam satuan meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat, kemudian H adalah kedalaman aliran. Terkait dengan pembentukan angin gunung, yaitu klasifikasi fault number. Fault number kurang dari 1 atau subcritical flow. Dalam kasus aliran subcritical flow, gelombang gunung lebih stabil dan teratur. Fenomena ini lebih sering terjadi dalam kondisi cuaca yang lebih tenang. Kemudian yaitu fault number sama dengan 1 atau critical flow. Artinya pada kondisi kritikal, gelombang gunung bisa mulai terdistorsi dan aliran bisa mencapai kecepatan yang setara dengan kecepatan gelombang, menyebabkan gelombang tersebut tidak bergerak lebih jauh. Klasifikasi yang ketiga yaitu fault number lebih dari 1 atau supercritical flow. Artinya ketika aliran supercritical, gelombang gunung dapat lebih cepat berkembang dan menciptakan turbulensi. Dalam kasus ekstrim, ini bisa menyebabkan fenomena seperti gelombang kejut atmosfer. Kemudian soal yang nomor 4 yaitu jelaskan mekanisme sea breeze. Sea breeze front adalah batas atau garis pemisah antara udara yang lebih dingin dan lembab dari laut atau sea breeze dengan udara yang lebih hangat dan kering dari daratan. Fenomena ini terjadi sebagai bagian dari sea breeze atau angin laut yang merupakan angin lokal yang terbentuk akibat perbedaan pemanasan antara daratan dan laut pada siang hari. Proses terjadinya sea breeze front yaitu pemanasan permukaan darat dan laut. Pada siang hari, daratan memanas lebih cepat dibanding lautan karena kapasitas panas atau specific heat daratan lebih rendah. Lautan mempertahankan suhu lebih stabil, sehingga suhu udara di atas laut lebih dingin daripada di atas daratan. Yang kedua yaitu perbedaan tekanan. Udara di atas daratan yang lebih hangat menjadi lebih ringan dan naik, menciptakan daerah tekanan rendah di permukaan. Sedangkan udara dingin di atas laut memiliki tekanan yang lebih tinggi sehingga mengalir ke daratan untuk menggantikan udara yang naik. Yang ketiga yaitu pembentukan sea breeze. Aliran udara dingin dari laut ke darat dikenal dengan sea breeze. Udara ini cenderung mendorong udara hangat di daratan. Yang seperti ini. Mendorong udara ini cenderung menciptakan batas atau garis yang disebut sea breeze front. Yang ini. Ketika udara dingin mendorong udara hangat yang di daratan, terciptalah ini sea breeze front. Yang keempat, interaksi dengan udara darat. Ketika sea breeze front bergerak ke darat, ia bertemu dengan udara hangat dan kering dari daratan. Udara hangat ini dipaksa naik. Udara hangatnya naik, digantikan dengan udara dingin. Di sepanjang front karena massa udara dingin lebih berat dan bergerak di bawahnya. Yang terakhir yaitu konveksi dan awan. Udara hangat yang naik mengalami pendinginan adiabatik yang dapat menyebabkan kondensasi dan pembentukan awan, terbentuknya awan. Di daerah yang dengan kelembaban tinggi, ini sering menghasilkan awan cumulus atau bahkan TS. Soal yang nomor 5 yaitu jelaskan karakteristik dan fase pertumbuhan awan supercell serta dampak dari awan supercell. Awan supercell adalah jenis badai petir yang sangat terorganisasi dan intens ditandai dengan keberadaan mesosiklon, yaitu rotasi vertikal yang kuat dalam inti badai. Supercell sering kali menjadi penyebab cuaca ekstrim seperti tornado, hujan es besar, angin kencang, dan banjir bandang. Karakteristik utama supercell yaitu
Yang pertama yaitu mesosiklon. Mesosiklon adalah rotasi vertikal di dalam badai akibat shear angin vertikal yang kuat. Terlihat pada radar sebagai pola rotasi atau hook echo. Yang kedua, arus udara yang terorganisasi, yaitu memiliki arus udara naik atau updraft yang sangat kuat yang dapat bertahan selama beberapa jam. Udara turun atau downdraft terletak di sisi belakang atau rear flank downdraft atau RFD, dan di depan forward flank downdraft atau FFD. Karakteristik yang ketiga yaitu ukuran. Ukuran lebih besar dari badai petir biasa dengan diameter mesosiklon sekitar 5 hingga 10 km. Yang keempat, struktur lebih kompleks, memiliki zona hujan yang terpisah dari inti badai. Pembentukan awan cumulonimbus yang masif dengan puncak awan sering mencapai tropopause atau lebih tinggi. Karakteristik yang kelima yaitu durasi lama. Supercell dapat bertahan selama beberapa jam jika dibandingkan badai biasa yang hanya bertahan 30 hingga 60 menit. Kemudian fase pertumbuhan awan supercell. Supercell berkembang melalui 3 fase utama, yaitu 1. Fase pengembangan atau cumulus stage. Prosesnya yaitu udara hangat dan lembab naik ke atmosfer karena mekanisme pengangkatan seperti front atau konvergensi angin. Udara naik ini mengalami pendinginan adiabatik membentuk awan cumulonimbus. Untuk karakteristiknya, arus naik atau updraft mulai terbentuk tetapi belum ada rotasi signifikan. Tidak ada presipitasi pada tahap ini. Fase yang kedua yaitu fase matang atau mature stage. Proses terjadinya yaitu arus naik semakin kuat dan mulai berotasi akibat shear angin vertikal. Kemudian udara lembab dari permukaan terus diangkat, menciptakan awan yang masif dan puncaknya dapat mencapai tropopause. Karakteristiknya yaitu mesosiklon terbentuk, menciptakan rotasi vertikal di dalam badai, presipitasi mulai turun di sisi depan atau FFD, sementara di sisi belakang RFD menjadi pusat angin kencang. Hujan es besar, kilat dan tornado dapat mulai terbentuk di fase ini. Fase yang terakhir yaitu fase peluruhan dissipating stage. Prosesnya yaitu energi badai mulai habis karena udara stabil masuk ke dalam sistem. Kemudian arus naik melemah, sementara udara dingin dari downdraft mendominasi. Karakteristiknya, presipitasi dan rotasi mulai melemah, badai perlahan menghilang atau menjadi bagian dari sistem cuaca yang lebih besar. Dampak dari supercell yaitu supercell dapat menghasilkan cuaca ekstrim yang memiliki dampak signifikan pada lingkungan. 1. Tornado. Supercell seringkali menghasilkan tornado, terutama jika mesosiklon diintensifkan oleh shear angin horizontal. Tornado dapat menyebabkan kerusakan struktural yang parah pada bangunan, infrastruktur, dan ekosistem. Yang kedua, hujan es besar. Udara naik yang sangat kuat memungkinkan pembentukan butiran es besar yang dapat merusak tanaman, kendaraan, dan bangunan. Yang ketiga, angin kencang. Angin strike line atau rear flank downdraft dapat mencapai kecepatan hingga 50 hingga sampai 80 meter per sekon, menyebabkan kerusakan yang lebih luas. Yang keempat, banjir bandang. Hujan deras yang intens dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir bandang di daerah dataran rendah. Yang terakhir, resiko di transportasi. Cuaca ekstrim dari supercell membahayakan penerbangan, pelayaran, maupun transportasi darat. Demikianlah untuk soal-soal UAS yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.